Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mars Entertainment. Kali ini kita akan membahas soal nomor 13. Dan di video ini ada 3 soal yang akan kita jawab seperti di video-video sebelumnya. Jadi setiap video ada 3 soal yang insya Allah akan kita bahas. Oke, kita langsung mulai aja. Di sini ada kata musik. Kemudian musik adalah suara yang harmonis. Oke, kemudian ada kata lukisan adalah apa? Oke, jadi yang ditanyakan adalah lukisan adalah titik. Nah, jadi teman-teman perlu diketahui bahwasanya harmonis ini merupakan istilah dari sebuah suara, yang dimana artinya ketika suara tersebut harmonis, itu berarti bahwa suara itu enak didengar atau nada-nadanya nyambung, sehingga ketika ada suara yang terdengar indah dan bagus, suara tersebut akan diberikan istilah sebuah suara yang harmonis. Karena musik ini berisi sebuah suara. Musik ini adalah sebuah suara. Jadi kira-kira lukisan ini adalah sebuah apa? Lukisan ini adalah sebuah apa? Mari kita coba cek, apakah lukisan adalah sebuah warna? Apakah lukisan adalah sebuah gambar? Apakah lukisan adalah sebuah cat? Apakah lukisan adalah sebuah medium? Nah, jadi dari keempat pilihan jawaban ini, yang paling nyambung, yang seperti hubungan antara si musik ini merupakan sebuah suara, maka lukisan ini adalah sebuah gambar, kayak gitu. Jadi dengan hanya memahami bentuk atau hubungan dari soal ini, maka kita akan dapat menjawab soal tersebut dengan benar. Jadi yang paling tepat jawabannya emang adalah si B, gambar yang indah. Walaupun ya teman-teman, walaupun A ini bisa menjadi pilihan jawaban karena memang dalam lukisan itu mengandung sebuah warna, tapi lagi-lagi dalam sebuah soal pasti ada pilihan pengecoh dan kita perlu memilih pilihan jawaban yang paling benar, kayak gitu ya. Jadi jawaban itu memang ada yang benar, ada yang paling benar. Oke teman-teman semua, semoga bisa dipahami. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Oke, di soal nomor 14 ini, roti adalah makanan yang terbuat dari tepung. Kemudian kue adalah apa? Kayak gitu ya. Jadi kalau dari contoh soal yang diberikan di sini terdapat hubungan bahwasanya sebuah bahan yang membuat roti adalah tepung, atau bisa kita katakan roti itu identik dengan apa? Roti memang identik dari tepung karena terbuat dari tepung, kayak gitu. Kemudian di sini ada beberapa pilihan jawaban. Kalau kita lihat dari kata pertama gitu ya, roti merupakan makanan. Oke, jadi berarti kue ini juga merupakan makanan. Semua pilihannya makanan. Tidak seperti soal sebelumnya yang dari kata pertama aja kita bisa nebak pilihan jawaban mana yang paling benar. Oke, di sini ada kata makanan, kemudian kata keduanya nih yang beda-beda. Ada kata manis, makanan manis, ada kata makanan yang dipanggang, makanan yang dihias, makanan yang lezat. Oke, kembali lagi bahwasannya pilihan jawaban itu ada yang benar dan ada yang paling benar. Kalau kita bilang kue itu adalah makanan yang manis,
Ini bisa jadi karena memang sebagian kue itu rasanya manis, tapi apakah semua kue itu rasanya manis? Tentu enggak gitu ya teman-teman. Ada beberapa kue juga yang toppingnya itu menggunakan sesuatu yang asin kayak gitu. Jadi pilihan manis ini bisa dijadikan pilihan jawaban, opsi pilihan jawaban yang benar, tapi kita masih perlu untuk menelaah pilihan jawaban yang lain. Kemudian ada kata makanan yang dipanggang. Nah, makanan yang dipanggang juga bisa jadi karena memang kue ini dipanggang. Jadi ada dua pilihan yang kemungkinan akan menjadi jawabannya. Kemudian ada kata makanan yang lezat. Ini bisa juga menjadi pilihan jawaban karena memang kue itu lezat ya teman-teman. Nah, yang terlewat adalah C ini, makanan yang dihias. Oke, jadi memang semua kue, hampir semua kue, sebagian besar kue itu merupakan makanan yang salah satu proses pembuatannya adalah dihias. Entah itu kita isi filling atau misal selai di dalamnya, kemudian menghias bagian atasnya, menghias pinggirnya. Nah, dari semua pilihan jawaban yang ada, kita perlu memikirkan kembali pilihan jawaban mana yang paling umum gitu. Kalau di antara keempat pilihan jawaban ini, pilihan A masih ada kemungkinan untuk kue ini tidak manis, kemudian yang B juga demikian, dan yang paling nyambung itu adalah si pilihan jawaban C ini. Jadi makanan yang dihias. Oke teman-teman semua, karena kalau yang lezat ini dia lebih ke selera masing-masing, sehingga lezat tidak bisa dijadikan pilihan jawaban yang paling benar. Oke, kayak gitu. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung dan belum mengetahui kemampuan teman-teman dalam menjawab soal, atau kemampuan teman-teman atau waktu yang teman-teman butuhkan untuk menjawab soal itu sebagaimana, teman-teman bisa bergabung bersama kami di kelas ID. Jadi kelas ID ini merupakan sebuah platform yang bisa teman-teman gunakan untuk merasakan simulasi mengerjakan soal CPNS dengan waktu yang ditentukan. Kemudian teman-teman akan mendapatkan pembahasan dari soal-soal yang teman-teman kerjakan kayak gitu. Dan jangan lupa untuk menggunakan kode Mars ASN, yang dimana ketika teman-teman memasukkan kode ini ke dalam voucher, maka teman-teman akan mendapatkan potongan harga karena kami merupakan mitra dari kelas ID. Jadi kapan lagi teman-teman mendapatkan harga yang cukup murah dari biasanya, cukup terjangkau dari biasanya kayak gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir di soal nomor 15 itu ada kata bola. Tunggu sebentar. Bola adalah bulat. Bola ini bentuknya bulat dan digunakan dalam permainan. Sedangkan pensil adalah apa? Kayak gitu. Oke, teman-teman, jadi bentuk soal yang ini agak berbeda gitu ya dari soal-soal sebelumnya. Kalau contohnya itu dia agak panjang, tapi sambungan jawabannya, sambungan soalnya yang perlu kita temukan jawabannya ini agak pendek ya. Oke, jadi di sini ada beberapa pilihan jawaban. Kata pertamanya oke, alat semua, karena pensil itu merupakan sebuah benda atau alat. Nah, yang berbeda adalah kata keduanya. Oke, jadi di antara pilihan 4 pilihan jawaban ini, mari kita mulai seleksi. Jadi di sini di bagian D ada kata alat bermain. Ini enggak ya teman-teman. Memang sih kadang pensil digunakan sebagai alat bermain, tapi sebagian besar ya pensil itu tidak digunakan sebagai alat untuk bermain kayak gitu. Kemudian
di sini ada kata alat mengukur. Ini juga kurang tepat, meskipun pensil ini bisa dijadikan instrumen untuk memperkirakan ukuran dari sebuah benda, tapi kita tidak bisa memilih pensil ini sebagai alat mengukur karena pensil digunakan sebagai alat mengukur hanya sesekali saja. Kemudian di bagian B ada kata alat menggambar. Jadi pensil digunakan sebagai alat menggambar. Oke, bisa jadi karena memang pensil ini biasanya digunakan untuk menggambar. Untuk apa? Membuat sebuah sketsa. Kemudian di bagian A ada kata alat tulis. Jadi di alat tulis ini pensil itu memang digunakan sebagai alat tulis, terutama ketika kita masih TK gitu ya. Dan pensil ini digunakan ketika kita mengikuti ujian waktu dulu ya. Jadi pensil digunakan untuk melingkari jawaban saat mengerjakan soal, sehingga dari kedua pilihan yang memungkinkan ini, pilihan yang paling tepat itu jatuh kepada si alat tulis ini, karena pensil merupakan sebuah apa istilahnya, ATK, alat tulis kantor. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Jangan lupa untuk mengikuti terus video dari kami, karena lagi-lagi kami tentunya akan selalu memberikan tips dan trik supaya teman-teman bisa mengerjakan soal dengan baik dan cepat. Tentunya benar juga. Jadi di sini ada kata buku adalah sumber pengetahuan. Kemudian pohon adalah sumber apa? Berarti kita perlu menemukan hubungan yang sama antara pohon ini dan si buku tadi. Jika buku adalah sumber pengetahuan, maka kira-kira pohon ini menjadi sumber dari apa gitu. Oke, mari kita mulai seleksi. Jadi yang pertama di bagian D ada pilihan buah. Jadi memang benar bahwasanya pohon itu menghasilkan buah, tapi kita perlu mengecek kembali berbagai pilihan jawaban lainnya. Oke, selanjutnya pohon adalah sumber naungan. Ini tidak juga. Ini bisa, tapi tidak selalu gitu. Pohon tidak begitu identik dengan naungan. Kemudian ada kata oksigen. Nah, ini bisa jadi karena memang pohon itu tempatnya pertukaran udara, sehingga CO2 itu bisa menjadi O2, bisa menjadi oksigen. Kemudian di bagian A ada kata kayu. Nah, bisa juga sih kayu ini bersumber dari pohon, tapi karena di sini adalah maksudnya sesuatu yang tidak seperti benda dan terlihat, maka pilihan yang paling tepat itu ada pada pilihan jawaban B. Jadi bagi teman-teman yang punya pemahaman atau pemikiran yang berbeda terkait soal ini, jangan lupa untuk menjawab soal ini di kolom komentar di bawah. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Oke, selanjutnya di sini di nomor 17 ada kalimat bahwa kucing adalah hewan yang lincah. Jadi ini berhubungan dengan ciri-ciri atau bisa juga identik, karena memang kucing ini sangat lincah begitu ya. Kemudian apalagi di sini ada kata kura-kura. Kura-kura kira-kira hewan yang apa?
apa yang identik dengan kura-kura? Apakah semua kura-kura itu berbulu? Nah, sepertinya tidak ya teman-teman. Apakah kura-kura ini berbisa? Tidak juga. Kalau berbisa itu ular. Apakah kura-kura berlendir? Tidak juga. Apakah kura-kura lambat? Nah, betul. Jadi kura-kura memang dikenal sebagai hewan yang lambat dari caranya berjalan, dikarenakan ada cangkang besar di tubuhnya, kayak gitu ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih bingung untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, jangan lupa untuk bergabung bersama kelas IDE, karena kelas IDE ini itu sebagai platform yang akan memberikan nuansa baru bagi teman-teman untuk berlatih soal, kemudian menyediakan berbagai soal terupdate, serta teman-teman bisa merasakan simulasi mengerjakan soal-soal CPNS. Nah, jangan lupa juga untuk memasukkan kode Mars ASN. Jadi ini disambung semua ya teman-teman. Jangan lupa untuk disubmit saat teman-teman akan melakukan pembayaran, karena teman-teman bakal mendapatkan potongan harga. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di soal terakhir di nomor 18 itu ada kata roti terbuat dari tepung. Maka kopi ini terbuat dari apa? Gitu. Nah, kita perlu mencari kira-kira apa bahan dasar utama untuk membuat dari roti. Nah, kalau roti sudah ada jawabannya, bahwasanya roti ini terbuat dari si tepung. Nah, kira-kira kalau kopi dia terbuat dari apa, kayak gitu. Jadi di sini ada berbagai pilihan. Kita mulai dari pilihan A, air. Ini tidak ya teman-teman, karena air itu tidak mempunyai rasa. Kemudian susu. Ini tidak juga, tapi susu memang bisa menjadi campuran kopi. Oke, lanjut lagi, biji kopi. Nah, betul. Jadi kopi ini terbuat dari biji kopi yang disangrai dan dihaluskan, sehingga bagian C bisa menjadi pilihan jawaban. Kemudian yang terakhir ada kata gula. Nah, gula itu berasal dari tebu. Jadi memang pilihan jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah kopi terbuat dari biji kopi. Oke, segitu aja dulu untuk hari ini. Jangan lupa untuk terus latihan soal dan terima kasih.